Seru banget liburan kamu di Bali ya. Iya, Aduh seneng aku banget. maraton Kalau loh. dengerin Ola Ramlan kalau lagi cerita liburan tuh, aduh kayak pengen ngikut deh. Dia bukan maraton, dia bukan maraton. Dia bukan liburan, dia maraton. Tapi kan sambil liburan. Oh Iya, Iya ada dong. liburannya, ada Iya, maratonnya. Nah, aku suka orang yang kayak kamu. Iya dong. Balance, olahraga, menikmati hidup. Karena kita tuh dalam hidup harus membangun kekuatan. Terutama yang single-single yang lajang-lajang ya. Belajar dari pengalaman kakak-kakak. Kalau Anda tidak fit secara fisik, udah pendekatan, kesalip, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu berarti DL. Apa tuh? Derita lo. Hah? Kenapa lo lama banget menyatakan cinta? Ya, habis Gitu. gimana ya? Kadang-kadang sebagai perempuan kan kita harus nunggu. Nunggu. Kita yang nembak. Tuh atau- sebagai perempuan tuh jangan nunggu dulu. Karena Aduh. kalau defending tuh nunggu Iya, ya kan, mulu. ya namanya- Lu pikir Ya. Bu Titi. Jadi kan namanya orang PDKT tuh kan kita kadang-kadang harus nunggu, Iya, iya. ditunggu, Iya, iya, atau iya. enggak ya dia yang duluan. Tapi sebenarnya agak gengsi juga deh. Tapi kita lihat lah bagaimana nih Nah orang-orang itu, aku mau bahas itu. Perempuan zaman sekarang gengsi nggak sih untuk menyatakan cinta duluan? Boleh nggak sih Kita bahas di spill? sini di Spill Spill the the Tea. Tea. Tuh. Seneng banget ya kalau Spill the Tea itu selalu mendapatkan tempat-tempat restoran yang enak-enak. Iya. Karena makanannya kali ini juga endul kita ya. Tapi yang ini belum boleh dimakan dulu. Gue pengen jangan. kalian Pelit nge-spill banget dulu pendapatnya apa Ah. terhadap salip menyalip keduluan menyatakan cinta gitu loh. Pernah nggak lo ngalamin? Udah deket sama orang, lo terlambat menyatakan cinta, kesalip orang lain. Gue pernah. Iya, Gue jujur gue pernah. Udah tuh Gue gitu. jujur gue pernah. Oke. Dan ketika itu terjadi satu kali dalam hidup gue nggak mau lagi terjadi lagi. Oh gitu. Iya, gue duluan. Karena memang nggak ada RUU yang mengatakan tidak boleh mengatakan cinta. Oh gitu. Iya, Jadi gue langsung memang- cepet. Kalau gue udah suka nih, gue langsung. Oh. Nah tapi kan lu enak karena lu laki. Nah sekarang gue pengen tanya pendapatnya Ola. Kalau kamu? Siapa bilang? Kalau aku, Iya. aku yang nyalip sih. itu, kalau itu, gue percaya. Itu emang lo. Lo kan saya diem-diem tapi gitu Aduh, kan. Kamu tuh santai namun mengintai ya. Ah, iya Kalau dong. untuk- apa jangan-jangan orang-orang sekarang makin lama kelamaan single karena pada ragu-ragu to make a move. Apa yang bisa kamu kasih nasehatnya? Ajarin dong. To make a move. Heeh. Kepada laki-laki ya. Iya kepada laki kayak perempuan kayak. Iya enggak dong, kalau dia kan pada laki-laki. Tapi kan dia sebagai perempuan juga nggak malu Oh. untuk. Oh iya iya. itu Lo kan gimana? kadang-kadang kayak gini loh, sebagai perempuan kita kadang-kadang nggak perlu mengungkapkan, tapi udah memberikan gesture Oh. kalau kita suka, kalau kita doyan, kalau kita demen, Oh. ya kan? Itu tergantung bagaimana gesture yang perempuan tersebut. Oke. Nah, apakah mau atau enggak? Oh. Gitu. Berarti tips- Dan kita pun bisa ngebaca dong laki-laki itu mau atau enggak. Oke, berarti sebagai perempuan jangan malu-malu untuk ngasih hands kepada Iya, laki-laki. dikit aja tipis-tipis, Kasih tanda tipis-tipis. gitu. Tapi beda sama yang satu ini, temenan selebriti. Dia menyindir nih temennya ini, kenapa lu lama banget, lu lama kan, lu tidak menyatakan cinta, lu berarti kesalip. gitu. Siapa sih yang lo omongin? Ini Raffi Ahmad sama si Dimas Dimas Beck. Dimas Beck. Oh. Kenapa Dimas Dia dibilang, Beck? Dimas, lu kan ketelatan kan sama si siapa? Cita Laura. Cita Laura. Bella. Bella. Ya ampun, Bella. ini mah zaman mereka masih ABG banget Iya, gak ya, sih? langsung aja kita spill ya omongan Raffi Ahmad bareng Dimas Beck. Kok lu waktu itu kok lu gak jadi nikah sih sama Bella? Bukan lu naksir sama Bella ya? Kan Bella nikah sama yang di Malaysia. Jadi lu kesalip? Salib. Aduh, Enggak juga. lu gimana sih kesalip? Enggak juga sih. Kenapa? Tapi lu hubungan baik-baik aja gak? Baik banget. Komunikasi tetap? Tetap. Oh gitu. Ya, Kan siapa tahu. sahabatan. Astaga, jadi rupanya zaman dulu sebelum Bella memutuskan kawin dengan Iya. suaminya, dia sempat ada asmara Mantan dengan suaminya mantan sekarang. suaminya, Mantan iya suaminya. bener ya. Mantan Mantan suaminya. suaminya sempat Dia- ada hubungan asmara dengan Dimas. Tapi jadi Dimas kesalip. Kesalip karena Dimasnya lama, latu, demak, Nah sekarang diungkit lagi sama Raffi karena Bella udah available. available. Oh. Ya Dimas Becknya udah sekarang ini udah nggak bisa maju karena dia udah punya istri sama anak. Dimas emang udah punya istri sama Enggak anak? sih. Dia bukanya gini loh. Teriak santai. Dia bukanya gini. Maksud gue gini, Enggak gila gue dong. nggak lihat Instagram Enggak. 2 minggu.
Cepet banget deh berubah. Enggak. Di Mas Beknya masih available juga sekarang. Iya, sama-sama available. So Sama-sama we don't know. available. Kan kita nggak tahu yang namanya jodoh ya kan. Nah seperti Denny Sumargo tuh justru sempat deket katanya sama Sandra Dewi waktu itu. Gue mau tanya nih. Harus gue dulu ya? Iya, karena Ya, kamu semuanya tentang lu. kamu ahli perempuan ya. Hari ini kamu mewakili suara perempuan. Oke. Kan tadi kamu perempuan suka sama cowok harus kasih hints, harus kasih tanda. Kalau tanda ini artinya apa ya? Ada perempuan yang bilang, kamu beli rumah dong deket aku supaya kita deketan. Itu tandanya apa tuh? Ya itu tandanya ya adalah maksudnya kan pengen deketan satu rumah. Bukan satu rumah, pengen deketan rumahnya. Biar misalnya lari bareng, pagi-pagi berjemur bareng. Ada hati. Ada lah ya, adalah sedikit gitu. Tapi kalau udah ngomongin rumah dan harus deketan tuh kayaknya ini banget ya, ekspektasinya tinggi banget. Denny Sumargo sama Sandra Dewi kan gitu. Denny gitu. Sumargo tuh beli rumah disuruh sama Sandra deketan, Nek. Denny-nya mau? Denny-nya mau. Begitu Denny udah beli Mau, rumah, ditinggalin. Sandra kawin sama Harvey. Ya namanya juga. Tapi ujungnya yang untung siapa? Denny Sumargo. Di sini tuh gue belinya pas gue dulu jalan sama Sandra Dewi. Jadi kalau nggak salah 2008. Gue waktu itu kenal Sandra. Terus pernah nganter Sandra ke daerah sini. Dia beli rumah deket sini. Terus gara-gara dia beli rumah deket sini, dia ngasih tahu gue kalau waktu itu kan masih pembangunan harganya murah tuh. Lu invest aja di sini, Den. Nah, tujuan gue invest waktu itu buat deket sama Sandra Dewi. Tadinya jadi gue belian di sini. Waktu itu bentuknya belum begini. Terus abis itu pas gue beli, ya dia nikah sama orang lain. Jadi udah terlanjur beli dong. Ya udah terlanjur beli. Ya Rumahnya udah. Sandra masih ada yang di sini? Masih ada, tapi ditinggalin sama bapaknya. Beli rumah terus tiba-tiba di situ. Aduh itu kalau gue gimana ya? Gue udah beli rumah, udah pernah kejadian. Makanya gue diem aja. Makanya dia ada. Ya kadang-kadang we do credit. Kita tuh melakukan. Sometimes memang, bukan sometimes, a lot of Potong times omongan love makes you stupid. Iya. Maksudnya yang emang lo tuh Kadang-kadang kayak, kalau ya memang udah cinta, udah ini ya kadang-kadang we do apalagi buat laki-laki kan, crazy things. apalagi kan buat laki-laki tuh kalau mengungkapkan rasa cinta walaupun belum sampai nikah tuh berkorban adalah kunci, iya kan? Iya kan, bener nggak? Ya kan kadang-kadang kita lakuin itu ya. Tapi lu pernah nggak menyatakan cinta duluan? Sebagai perempuan? Enggak sih. Enggak? Enggak. Jadi lu selalu kasih kode aja, tetap nunggu sang laki-laki? Iya, flirt aja dulu. Oke. Gimana ceritanya kalau kita balik si perempuan yang memberanikan diri untuk minta dilamar? Atau Ya bisa aja, itu why not? iya, Iya, why not? menurut lo nggak apa-apa? Gak apa-apa. Yes. Menurutku juga, it's okay. Gue juga, kayaknya zaman sekarang udah semakin blurry ya batasan bahwa perempuan nggak boleh gini, laki-laki harusnya gini. Dalam hubungan kita spill ya, ini beberapa rentetan nama selebriti yang kebetulan dalam kehidupan asmara mereka duluan sang perempuan yang menyatakan cinta. Caitlyn Halderman. Halderman yang pernah mengutarakan perasaannya duluan. Iya, dia bilang kalau dia tuh bukan cewek jaim, jadi ngomong apa adanya. Sekarang lebih berani aja sih, lebih yang kayak ya udah, ya misalnya aku suka sama orang, ya udah ini gue suka sama lo nih, tapi gue nggak berharap apa-apa, gue cuma ngomong aja, ya lo nangkepnya gimana terserah lo. Serius pernah gitu, Dit? Iya. Cuman kadang-kadang ya menurut aku nih ya, cowok-cowok zaman sekarang itu kan nggak suka sama cewek clingy. Oh, Iya kan? jadi cowok-cowok zaman sekarang lebih suka perempuan mandiri. Iya, lebih yang kayak santai aja, kita melihat bawa kemana gitu loh. Tapi jadi tergantung cowoknya juga sih gitu loh. Makanya kalau aku sih Duh, yaudah kasihan teman-teman yang tinggal jadi desa, perempuan-perempuan desa kan semuanya kan pada klingi tuh. Ya gimana dong, mereka bisa masuk ke ibu kota dong. Ya justru mereka nonton Spill Detik, mereka jadi memperbaiki diri. Oh zaman sekarang perempuan nggak boleh terlalu clingy. Belajar dari Nikita Willy. Suaminya tuh ngaku kalau yang nembak duluan Nikita Willy loh, say. Oh iya? Nikita Willy. Ya of course lah orang lakinya. diem lagi gue ya. Apa pendapat kamu tentang cewek yang agresif? Misalnya menyatakan cinta duluan. Nggak apa-apa sih, dia nyatain cinta duluan. Emang ya? Iyalah. Nikita Willy juga sebelum ketemu sama lakinya udah nyetir mobil apa tuh, Nek?
Ayo kita makan. Ya iyalah, lu tahu nggak keluarga lakinya yang mana? Boleh kan dimakan? Keluarga lakinya yang setiap pagi kita order itu kalau nggak ada supir. Oh berarti kita nih penyumbang ke dalam kekayaan, harta kekayaan Bener, suaminya. nggak usah pakai melongo. Lo mau ngomong apa? Ngomongin perempuan yang tidak malu untuk nembak duluan, Marion Iya. Jola termasuk di dalam salah satu listnya. Nah, itu udah kalau itu udah pasti kelihatan dari gesturnya Marion Jola ya. Apakah kamu pernah nembak cowok? Oh, yeah. A lot of times. Buat Marion nggak usah itu ya, nggak Iya. usah gengsi-gengsian. If you like someone, just tell them. Yeah, especially kalau kamu udah kasih effort. Jadi kalau misalnya udah time, effort, and everything, terus kayak dia bilang kita jalani dulu tanpa ada status. I'm like, kenapa nggak dibikin status aja biar nggak capek, biar jelas. Gitu. I like that. She knows what she wants. Alfa ya, Alfa ya. Alfa ya. Pak, kalau Ayu Dewi juga katanya menyatakan cinta duluan ke Regi karena nggak nembak-nembaknya, wajar ya Ayu kan. Ya, Reginya begitu juga model. Nah, tunggu ya, Reginya lucu gitu, kaku aja gitu udah. membahas mengenai kisah cintanya Ayu sama Mas Regi. Aku setuju apa yang dilakukan Ayu. Kalau Anda sebagai perempuan sudah ada dalam hubungan yang sudah cukup lama, kayaknya udah serius, udah sama-sama mapan. Kayak kita depan-depan. Gue minum kopi, dia minum apa gue lupa. You know something? I think I like you. Lo tau gak dia ngapain? In my mind, dan di film yang gue tonton, orang yang pasti, oh really, I like you gitu kan. Lo tau dia ngeluarin handphone, dia langsung nelfon gini, iya yaudah nanti aku jemput, yaudah kamu di situ aja. Terus langsung kayak, nggak mungkin itu teman cowok, nggak mungkin itu ibunya ataupun kakaknya, itu pasti cewek dong. Itu pasti cewek lain dong. And I was like, shoot. Once he hung up, I was like, oh you know what? I paid the bill and then I left. Terus dia bilang, oh kamu kenapa? It's okay, nggak apa-apa. Daripada bengong nungguin diajak kawin laki, mendingan lu yang nyolek duluan. Benar, tapi gue Kita nggak mau kawin nih, benar, Bang. tapi gue juga nggak setuju tuh buat perempuan-perempuan yang hubungannya udah 5 tahun, bahkan udah mau sampai 10 tahun. Akhirnya dia diem aja gitu kayak perempuan nunggu gitu Pretty kayak passenger. aku abis nggak dilamar-lamar, abis aku nggak ditanya-tanyain, aduh basi, wasting time. Iya, mungkin orang-orang seperti itu seperti apa yang terjadi sama Rachel Amanda, Ren. Mereka takut ditolak. Jadi takut menyatakan cinta duluan terus ditolak tuh kan nggak enak dan itu lebih malu nggak sih buat perempuan? Iyalah. Jadi artinya dia menyatakan duluan gitu. Iya, Rachel Amanda tuh menyatakan cinta, terus lakinya bilang enggak, thank you. Kayak misalnya, Karen kamu nggak mau jadian sama aku. Terus gue bilang, no, sorry. Sorry, Ola. No. Kayak gitu maksudnya. Ola, liatin aku sampai bawah. Gak sanggup. Gue nya gak sanggup. Aduh. Iya, oke gitu maksudnya. Iya. Dan itu yang ditakutkan sama Rachel. Iya, bukan. Tadi aku bilang Memang siapa tahu. pernah Oh ditolak. pernah ditolak. Tapi dia berani untuk mengungkapkan karena dia tahu maunya apa. Iya. Jadi maksud aku mungkin itu yang ditakutkan oleh perempuan. Kenapa mereka akhirnya mundur untuk ngomong karena ditolak kan nggak enak ya, Nek. Iya, Nah, benar. tapi aku lebih suka dengan Soimah. Soimah tuh dia benar-benar menyatakan, maksudnya dia kasih tahu sama lakinya bahwa, heh, lu mau kemana nih? Lu mau nikah sama gue apa enggak? Kalau mau nikah, buruan. Gitu. Soimah ya? Iya, Soimah. Pilihannya udah tepat nih, gue nih orangnya. Gitu dia. Jadi menurut aku ya dibutuhkan rasa percaya diri yang sangat untuk seorang perempuan untuk mau ngomong sama laki. Kayaknya kita kawin deh. Iya. Ya di introspeksi nih, kalau pasangan lu nggak ngajak-ngajak lu kawin karena mungkin dia belum percaya diri, dia mampu. Benar. Kayak lo dulu sama cewek lo kan, lo gak percaya diri bahwa lo mampu, makanya lo gak lamar-lamar cewek lo. Kalau Ya sama- pergilah ke Kolaka, ya kan? Kalau sama cewek itu ya jelas gua nggak mampu. Lu tuh, Ya pokoknya gini lah, semuanya bisa aja. Siapapun yang nembak duluan, yang mau nembak yang laki, mau nembak yang perempuan, it's okay. Mau ditolak ya udah, itu adalah konsekuensi menurut aku. gampang lu ngomong. Lu kan perempuan cantik yang nggak pernah ditolak pasti kan? Kan? Pernah sih diputusin ya, pernah. Masa? Diselingkuhin juga pernah. Diputusin sama ditolak beda, ditolak tuh dari awal, no. Siapa? Iya. Ola Ramlan. Nggak pernah pasti kan ya? Gitu. Nggak tahu deh. Sakit banget loh lah ditolak tuh. Sabar ya, sabar. Makan dulu dong. Yaudah kita makan dulu, kita cicipi. Udah nih, udah satu nih. Oh ya, kita cicipin dong. makanan Tuh. yang endul.